Hello and what's up Junkies. Kalau kita berflashback 10 tahun yang lalu, kalau kalian mencari sebuah SUV premium yang asal dari Jepang, pastinya satu SUV langsung masuk ke rata-rata benak orang Indonesia. Iya, mobil yang satu ini, Toyota Harrier. Karena orang Indonesia itu cinta Harrier, dianggap SUV pejabat dan kenyamanannya memang cukup luar biasa gitu ya. Ada juga yang ini, Nissan Murano yang dulu sempat CBU juga tapi nggak sesukses Harrier. Tapi gimana kalau misalnya kalian preferensinya itu lebih ke orang yang nyetir sendiri, orang yang pengen mobil yang sporty dengan jiwa zoom. Nah, Mazda menawarkan sebuah alternatif yang cukup menarik. Bertarung langsung melawan Harrier dan Murano, namun mobil ini sporty driving. Jadi ini adalah Mazda CX-7 tahun 2012. Eksterior masih menggunakan bahasa desain Mazda yang lama yakni Nagare dengan beberapa elemen terinspirasi dari alam plus muka depan yang tersenyum bahagia. Nah, untuk masuk untuk bahas eksterior dari si Mazda CX-7 tahun 2012 yang satu ini. Dulu ini adalah sebuah proposisi yang lumayan menarik ya, karena di kelasnya ini CX-7 kan otomatis dia berada di atas CX-5. Artinya ini tuh bukan lawan CR-V, X-Trail. Dia lebih premium, lawannya langsung merupakan Toyota Harrier dan Nissan Murano. Namun jika Harrier dan Murano lebih menawarkan kemewahan, ini lebih menawarkan sporty driving. Makanya secara desain itu dia kayak anaknya hasil kawin dari Mazda Tribute dengan Mazda RX-8 gitu ya. Dia belum ada integrated roof spoiler ya, tapi ada kayak extension dikit gini yang kayak ala-ala spoiler gitu. Dan sini ada third back stop lamp yang sudah LED, kaca udah dari Fogger. Kemudian di bawah sini juga dia minim chrome yang kita suka ya. Jadi aura sporty itu dapat gitu. Chrome-nya itu cuma ada di badge Mazda ini dan logo CX-7 di sebelah sini. Bahkan nggak ada logo varian atau apapun, dia seperti ini aja. Dah oke banget, nice lah. Lanjut ke bagian bawah sini yang dia juga nggak terlalu lebay gitu ya. Jadi benar-benar desain bumper itu clean banget dengan desain reflektor yang memang memanjang seperti ini, yang kesan itu kayak panah, prominent dengan adanya dual muffler yang real ya. Jadi beberapa manufaktur harus malu dengan Mazda yang umurnya udah lebih dari 10 tahun ini, karena ini dua-duanya ini real muffler. You serious? Sisi safety di sini pun sudah ada integrated rear view camera di sini, dan kita masuk ke bagian taillights-nya yang lumayan unik ya, karena dia approach-nya sama seperti Harrier, jadi dia clear lens, kemudian dia kayak Altezza look gitu, tapi dia efek-efek turbin gini, ini mirip kayak Biante itu pakai efek-efek yang sama kayak gini, terus di sini ada kayak frosted effect itu. Lampu senja, lampu rem di bagian turbin yang di sebelah sini, kemudian di sini lampu seinnya, dan di bagian sini lampu mundurnya semua juga masih bohlam biasa. Proporsi bodinya juga memang terlihat lebih ke arah sporty ya, dan low roof, apalagi di sini ada kink yang bener-bener kesan itu jadi berotot banget gitu. Dan yang kita suka di sini pun window line-nya sudah memakai aksen black chrome, jadi lagi-lagi kesannya itu nggak terlalu norak gimana, walaupun untuk bagian sininya door handle dia masih pakai chrome biasa, makanya agak belang ya di sini ya kalau kalian lihat gitu. Tapi at least yang kita suka dia udah ada keyless entry, jadi keluar masuk udah tinggal pencet ini aja, nggak perlu pencet kunci lagi. Dan di bawah di sini pun tetap ada aksen hitam-hitam yang lagi-lagi menandakan kesan SUV, dan ini jadi sekaligus jadi protektor ya di bagian bawah gitu kalau saya kalian pengen light off-roading, jadi ada plastiknya. Spion dia sudah electric retract walaupun belum auto retract. Di sini ada lampu sein yang sudah LED di bagian sini, dan di bagian fendernya ini tuh yang khas Mazda banget pada generasi Nagare gitu. Jadi mulai dari RX-8 sampai yang sekecil Mazda tuh semua tuh punya kayak fender flare yang gede banget gini yang membuatnya terkesan berotot banget. Untuk desain pelek dia
well, dia model kayak akar 5-spoke gini, cukup normal, dan finishingnya pun masih single tone ya, jadi terkesan sederhana. Tapi secara ukuran dia sudah 18 inci, jadi sudah cukup keker lah, antara body to wheel ratio bagus. Dan ini pun dia pakai ban Bridgestone Dweller HL dengan ukuran 235/60 R18. Untuk urusan rem di sini juga keempat roda sudah cakram semua, dan tentunya sudah ada ABS, EBD, BA, dan sudah ada traction control juga. Jadi untuk dibawa sporty driving sudah lumayan mendukung lah. Disinilah yang menjadi point of interest kebanyakan orang terhadap si CX-7 ini ya, karena bahasa desain Nagare itu membuat dia salah satu SUV paling happy looking yang bisa kalian temukan di pasaran. Lihatlah senyum besar ini sumringah banget gitu kan, walaupun nggak sesumringah kakaknya CX-9, tapi ini oke lah, dia kayak kelihatan kayak habis menang lotre gitu. Jadi katanya tuh senang banget. Kemudian di atas sana kalian juga bisa lihat sana sudah ada sunroof ya. Jadi sudah lumayan oke lah pada zamannya gitu. Di sini yang gue suka lagi seperti di belakang, di sini dia minim chrome. Chrome-nya itu cuma ada di bagian badging di sini, dan ada satu strip di bagian bibir atas di sini ya. Jadi ibaratnya tuh ini senyum, terus ini tuh kayak giginya gitu, celing gitu, tapi udah. Sisanya di sini aksen-aksen kayak gunmetal, semuanya pun di aksennya honeycomb yang buat dia lumayan sporty. Dan bagian airdam samping sini juga dia kayak daun gitu, karena memang desain language Nagare kan terinspirasi dari alam katanya. Nah, di sini pun untuk lampunya cukup unik nih, karena dia kepisah jadi dua. Dan untuk lampu senja, dia justru ada di bagian bawah sini, jadi satu dengan lampu sein ya. Lampu besar, dia baru di atas sini, dan di sini pun dia sudah pakai proyektor HID. Jadi nyalanya sudah putih dan sudah nice, walaupun untuk dim di sini dia memang masih halogen biasa. Fog lamp di sini ada nyempil bulat warna kecil, dan di sini pun dia masih halogen. Tapi it's okay lah. Dan depan sini juga ada kayak aksen-aksen splitter hitam yang lagi-lagi bikin dia tampil lebih sporty gitu. Jadi secara overall, kalau kalian lihat tampang si CX-7 ini, kalian suka mana? Klik di atas ini untuk voting mana SUV premium Jepang yang kalian suka pada generasi ini. Apakah CX-7 atau Toyota Harrier atau si Nissan Murano? Vote di sini ya. Seperti itu. Menurut kami sih, secara overall desain dari CX-7 ini dia yang paling sporty di kelasnya, dan ini adalah suatu pilihan pada zamannya yang tentunya nggak bisa kalian lewatkan. Interior juga memiliki desain paling sporty jika dibandingkan dengan Harrier maupun Murano. Lengkap dengan sunroof, walaupun kualitas interiornya memang terkesan biasa saja. Nah, interior juga tampil sporty. Nah, jadi begini interior dari si Mazda CX-7 tahun 2012. Dan sebelum kita bedah interiornya, seperti biasa kita bakal lihat kuncinya dulu ya. Ini ada logo Mazdanya, dan ada tombol lock dan unlock, dan sudah. Dan nyalainnya itu dia bukan engine start top button ya, tapi dia kayak puteran kompor gitu di bagian sini, yang mirip kayak contohnya Grand Vitara atau Daihatsu Lumina waktu itu kita review. Jadi tinggal foot on the brake, kita dengar suara mesin 2300 cc turbocharged-nya. Nah, Tojangis, bicara soal dapur pacu, mesin dari CX-7 ini sangat menarik karena ia menggunakan mesin MZR 2300cc inline 4 turbocharged sudah DOHC dengan DIS high yang masih tenaga sebesar 235 horsepower. Ini gede banget dengan torsi 350 Nm. Ini jauh lebih besar bahkan dibandingkan Harrier yang 3500cc, dan di made ke transmission 6-speed automatic torque converter, alhamdulillah bukan CVT, dan berpenggerak roda depan. 0-100 catat dalam waktu kurang lebih 8,9 detik. Kita juga bingung kenapa cuma segini, dan kombinasi BBM-nya dalam kota itu sekitar 1:7. Nah, seperti itu. Terasa lumayan powerful, tapi ntar kita coba pas sesi test drive-nya. Sekarang interiornya, dan menurut gue disinilah dimana CX-7 tuh mulai sedikit fall apart dibanding kompetitornya gitu ya, contoh seperti Toyota Harrier. Karena untuk SUV yang kelasnya premium seperti ini, dia
scratchy plastik semua, masih banyak banget scratchy plastik di bagian sini at least. Tapi dia sudah glove boxnya soft opening, jadi ya oke lah. Airbag juga udah lengkap sampai atas, jadi kenyamanan terjaga. Layout dashboardnya cukup unik karena dia kayak dua tier gitu. Di bagian atas tuh kayak ada Cinema XXI gitu ya, di bagian tengah jadi kayak ada teater gitu yang ada dua buah layar. Satunya monokrom kayak pixelated kayak kalkulator, yang satunya lagi layar untuk MID. Untuk versi beberapa yang lama tuh dia masih full pencet-pencet gitu ya audionya ya. Tapi yang ini dia antara option dikasih oleh dealer atau memang dia ganti sendiri. Jadi ini sudah pakai head unit touchscreen. Udah cukup lengkap sih, walaupun sangat low res dan terlihat seperti head unit abal gitu. Tapi ya oke lah, dia udah ada radio, ada TV, iPod, DVD, Bluetooth, ada built-in navigation, dan dia bisa kompatibel dengan tire pressure monitoring system, walaupun lagi-lagi di sini tidak ada. Dan seperti head unit bawahnya, dia juga sudah ada CD changernya, jadi udah cukup oke lah. Ke bawah kita masuk ke climate control. Dia memang ya sudah digital, tapi masih bentuk putar-putar seperti ini, dan semuanya nongol di bagian pixelated screen di atas itu. Mulai dari temperature, fan speed, dan arah sembur yang sudah lengkap semua ada di bagian atas itu gitu ya. Ke bawah lagi di sini ada kayak tray yang terbuat dari karet buat kalian nyimpen contohnya kuncinya, taruh sini biar nggak gelewer-gelewer. Dan sini pun ada 12 volt socket kalau kalian pengen colok charger untuk handphone kalian. Transmisinya sendiri dia automatic 6-speed torque converter, dan dia model gate kayak gini ya dengan manual shifting. Dan yang kita suka dia manual shiftingnya proper karena untuk naikin gigi ditarik ke belakang gitu, sedangkan untuk turunin ditarik ke depan. Jadi rasanya kayak sequential gearbox gitu ya. Ke belakang lagi di sini ada dua fitur yang kalian tidak akan pernah pakai sama sekali di Indonesia, karena ini adalah heated seat. Iya, jadi heated seat Indonesia udah panas, tidak butuh lagi heated seat seperti ini karena ini akan membakar pantat kalian dengan sangat sempurna sekali. Dan di sini speaking of seats, kulitnya tuh genuine. Jadi ya kerut-kerut seperti ini masih cukup normal gitu, belum terlalu parah. Dan ini pun masih nyembul ya kursinya, jadi terasa sangat nyaman banget. Pengaturan kursinya untuk bagian passenger dia memang masih manual, jadi masih ratchet gitu. Tapi untuk bagian driver di sini sudah electric adjustment, mulai dari sliding, terus reclining, dan juga ada seat height adjuster dua arah. Jadi sudah cukup oke. Setir, pengaturan setir sih dia memang masih manual, tapi at least dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi pengaturan sudah cukup lengkap. Setirnya sendiri di sini dia dibalut dengan kulit, dan yang kita suka ini kulitnya juga masih keset-seket enak gitu. Dan dia modelnya emang palang tiga gini ya, mirip kayak Mazda 8. Per tombol-tombolan di bagian kiri ada tombol untuk audio steering, di bagian kanan ada untuk MID, dan di bagian bawah sini ada untuk cruise controlnya. Suara klaksonnya seperti ini. Agak kocak suaranya kayak bemo. Ke bagian speedometernya, di sini ada desain yang menurut kita lumayan sporty, karena selain dia udah Optitron, dia nyalanya tuh kayak merah dengan ring biru gitu. Jadi sangat-sangat. Dan di sini ada screen kecil yang cuma bisa trip A, trip B, dan odometer. Sisanya MID ditaruh di bagian screen sebelah sini gitu. Kalian aturnya dari sebelah sini. Di sini pun jadi bisa ada fuel economy, average speed, kemudian kalian bisa cycle, ada current fuel economy yang live, ada fuel range, dan juga bisa masuk ke bagian setting. Di bagian kanan ada tombol untuk mematikan traction control, dan perlampuan dan perwiperan di sini pun dia sudah auto, jadi sudah oke. Door trim untuk jendela dia power window semua, tapi untuk yang auto up and down cuma ada di driver. Dan spion seperti yang tadi gue bilang dia sudah electric retract, walaupun belum auto retract ya. Gitu. Ke atas di sini ada sunroof yang tentunya dikontrol dari sini. Selain ada lampu di sini, sunroofnya bisa kalian tilt ataupun bisa kalian slide gitu. Kalau di slide bisa kalian buka seperti ini sehingga kalian bisa keluar dan dada-dada ke orang-orang di luar gitu. Interior ini lebih ditingkatkan lagi dengan adanya sound system dari Bose Audio ya. Jadi ini salah satu yang pertama di Indonesia mengunggulkan Bose Audio sebagai bawaan pabrikan gitu. Akses ke belakang terasa cukup mudah karena pintunya terbuka bukan hampir 90 derajat lagi. Ini literally kebuka 90 derajat. Jadi untuk orang tua pun masuk cukup mudah. Dan kalau kita udah ke dalam, oke. Yaks, jadi sebenarnya tuh guys, interior bagian belakang dari si Mazda CX-7 tahun 2012. Ini udah di set ke posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di sini gue tersisa kurang lebih 5 jarian gitu ya. Jadi ya, oke, cukup aja, nggak bisa dibilang lega banget. Untuk headroom, ya oke lah, lagi-lagi masih nyisa 5 jari gitu, it's not too bad, still alright. Tapi
yang memang dia tidak bisa menandingi contohnya Harrier adalah bagian kursi belakangnya sini, karena salah satu yang dijual Harrier kan reclining angle dari kursi belakang ini kan, makanya duduknya tuh kayak wow, berasa orkai banget gitu kalau Harrier karena selonjoran gitu kan. Kalau ini dia ya cukup aja, jadi ya kalau untuk orang tua mungkin ini bagus karena ortopedik gitu ya, tegak jadi nggak bongkok, tapi ya oke lah. Ini kursinya pun semua dibalut kulit yang sama kayak di depan, plus di sini pun udah ada Isofix tethering point jika kalian bawa child seat. Kemudian di sini kalau kalian pengen bawa contohnya 3 orang, di sini tengah emang ada headrest, dan di sini pun hump yang tengah sini dia nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi kalau kalian pengen taruh orang di sini masih cukup oke untuk naruh kaki di tengah, posisinya nggak kayak di strap banget. Walaupun memang ini center console-nya tuh kayak makan space banget ke belakang gitu ya. Jadi kalau kalian cuman bawa 2 orang di sini, kalian bisa buka ininya armrest di sini gitu. Dan ini armrestnya cukup empuk, tapi ada yang annoying, ntar kita jelasin di bagian annoyingnya. Sekarang kita tutup dulu. Seperti ini. Penyimpanan di belakang jok driver tidak ada seat back pocket, tapi di belakang jok passenger ada. Jadi hemat satu mereka. Kemudian di bagian pintu, di situ pun tetap ada bottle holder ya, tapi tidak bisa botol besar, hanya kecil. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Oke. Dan kalau kita ngomongin bagian bagasinya, di sini memang tidak ada fancy shenanigan macam Toyota Harrier yang beberapa punya power tailgate. Di sini nggak ada. Bahkan trunk opener ya di sini tuh dia belum yang electric button gitu ya, dia masih yang mechanical latch gitu. Di sini pun dia udah ada kayak partial shelf gitu yang kalian bisa extend ke sini. Dan ini terbuat dari kayak kukulitan, jadi lumayan nice, terasa premium. Dan selain itu, di sini pun dia finishing bagasinya sudah terbuat dari wool gitu, jadi cukup terasa mewah. Dan untuk ruangan nggak gede-gede banget, tapi nggak kecil. Kalian bisa masukin di sini 2 buah koper large ditumpuk, itu masih bisa. Koper medium masih bisa masuk 4 buah. Di bawah sini juga ada beberapa penyimpanan lagi. Di sini kalian pengen taruh apa kayak segitiga pengaman atau gimana, di sini pun bisa. Di tengah ada toolkit yang masih pakai kayak holdernya tuh kayak styrofoam gini. Dan dia pun ada temporary tire atau ban serep yang masih stylish Dunlop, tapi itu dia made in Japan dengan ukuran 185/80R17. Latch di bagian samping sini di kanan dan kiri untuk nurunin jok baris keduanya. Kita tarik ini, masih harus dipush dikit seperti itu, dan sebelah sini juga. Nah, dan kalau ini udah diturunkan, ini akan jadi flat load bay yang terasa lumayan besar. Ini pun bisa dicopot ya, ini bisa dicopot gitu. Nah, untuk jadi salah satu aspek yang paling dijual oleh CX-7 adalah rasa berkendaranya yang sangat fun. Namun seberapa jum-jum sih? Yuk kalau itu kita coba aja, let's go. Nah, untuk jadi sebenarnya kami dalam tuh gak menyalahkan bagi orang di luar sana yang menganggap bahwa si CX-7 ini itu seolah seperti bocah kaya yang gak punya temen gitu. Kenapa? Karena dulu kan dia bergaulnya tuh sama Harrier dan Murano. Tapi dia tuh kayak aneh sendiri, di mana Harrier dan Murano itu orientasinya itu kemewahan dan kenyamanan. Kalau dia tuh kayak anak bandel gitu. Jadi yang orientasinya tuh sporty gitu dan jum-jum. Nah, sekarang kita masuk driving impression dulu dari 3 hal yang positifnya ya. Yang pertama-tama adalah tentu sensasi berkendaranya. Iya, karena well, itulah hal yang paling dijual oleh si CX-7 ini gitu kan. Handlingnya yang terasa spirit of zoom-zoomnya gitu, dan berat setirnya pun kita suka karena hefty, weighty gitu ya, bikin mobilnya tuh terasa in control, jadi itu really nice. Yang kedua, ini sebenarnya settingannya tuh stiff ya, bisa dibilang stiff banget, sehingga body rollnya untuk SUV yang setinggi ini itu masih sangat-sangat terkontrol sekali gitu. Jadi untuk kalian nikung berkendara agresif, itu kayak kalian tuh nggak ngerasa seperti bawa SUV gitu ya, seperti bawa a tall hatchback aja gitu. Dan yang ketiga adalah performa putaran atasnya. Iya, kenapa? Putaran atasnya itu terasa sangat powerful dan berisi, sehingga untuk menarik bodinya yang nggak terlalu gede dan lumayan streamline ini, itu sangat effortless banget, enak buat dibawa ke boot gitu. Namun tentu tidak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita masuk ke 3 hal negatif dari driving impressionnya. Dan yang pertama kali adalah yang surprisingly justru performa bawahnya. Iya, kenapa? Karena pertama-tama ini kan mesinnya kan terkesan cukup powerful gitu kan, 2300 cc turbocharge dengan torsi 350 Nm. Wah gitu, kesan itu sangat luar biasa gitu kan. Tapi in reality pas kalian coba baru bawa gitu dari start, figur akselerasi 0 sampai 100 itu ada di 9 detik. Jadi untuk mesin 2300 cc turbo ini masih kalah cepat dibanding contohnya seperti CR-V turbo yang baru yang 1500 cc turbo gitu ya. Dan yang kedua adalah
bantingannya. Tadi kan gue udah bilang dia bantingannya memang stiff, di setting seperti ini supaya handlingnya tuh bagus dan body rollnya minim. Tapi untuk mencapai status seperti itu di mobil yang setinggi ini, itu tuh harus sangat stiff banget gitu. Jadi settingannya memang stiff banget, sampai to the point misalnya kena speed breaker kayak begini nih, itu agak kerasa harsh, keras. Dan ditambah lagi hal yang ketiga, yaitu kualitas dan build quality dari kabin ini. Jadi kan semuanya hard plastik rata-rata, kemudian pintunya pun tidak terlalu berat. Jadi kalau saya kalian lewat speed breaker gitu-gitu kedengeran rattling, kedengeran kayak gubrak-gubrak gitu, khas yang mobil Jepang. Jadi kalau soal kenyamanan, ini sama Harrier memang bisa dibilang lumayan jauh kastanya gitu ya. Tapi tentunya kalian nggak bisa menang di semua aspek dong. Kenyamanan memang kalah jauh dengan Harrier, tapi soal sportivitas berkendara, mulai dari handling, dari keasikannya, kemudian dari desain interiornya, walaupun ya terasa lebih sporty jauh lah dibanding Harrier gitu. Jadi CX-7 ini tahu target demografik mereka, dan kalau kalian in the market untuk sebuah SUV yang bernuansa sporty, bermesin turbo dengan tarikan atas yang powerful dengan rasa berkendara yang lumayan asik, maka CX-7 ini adalah satu-satunya bocah nakal di kelasnya yang bisa kalian ajak main bareng dan kalian ajak berkendara dengan lebih agresif. Walaupun mobil ini terasa sangat fun dan terbukti jum-jum untuk dikendarai, namun tetap ada beberapa aspek dari mobil ini yang terasa menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Mazda CX-7. Kalau kalian lihat, di sini tuh kayak banyak banget kombinasi warna yang saling bertabrakan gitu. Oke lah, dia button segini-gini kan dia rata-rata dia berwarna merah ya, biar sporty dan khas Mazda. Tapi merah di Speedo itu merah banget. Terus di bagian atas ini tuh kayak agak ke orange-an gitu merahnya. Di sini display digitalnya dia warna hitam putih, dan di sini dia equalizer warna hijau. Jadi kayak ada banyak banget permainan warna yang saling tabrakan, dan di sini kesannya kayak dangdutan gitu, kayak rame banget warnanya di sini kan ada macam-macam. Kenapa nggak dibikin seragam aja sih? Nggak tahu kenapa ini kayak factory defect gitu ya. Ini tuh dia kan lampunya kan bulb, tapi dalamnya tuh kayak bulbnya tuh dia warna clear, tapi dikasih lagi kayak tudung warna merah, makanya nyalanya jadi merah gitu turbinnya kan. Tapi tudungnya itu kayak semua CX-7 tuh perlahan-lahan akan memudar, jadi warna bohlamnya tembus gitu. Warna bohlamnya kan udah kelihatan nih sekarang jadi kuning-kuning gitu kan, di sini udah nggak merah lagi. Dan itu selain ngebakar bagian tudung merah ya, dia pun ikut ngebakar kayak bagian dalam dari lampu-lampunya ini gitu. Dan ini terjadi di banyak sekali CX-7. Kalau kalian di jalan tuh lampunya suka kayak belepotan gitu, dan itu entah kenapa annoying banget terlihat. Tadi kan gue bilang ada yang annoying di bagian armrest ini. Apa? Cup holdernya. Nyeh. Jadi kalau kalian lihat ini, dia tuh posisinya tuh miring gitu cup holdernya. Entah kenapa, entah gimana, mau mereka apa gitu ya. Jadi cup holdernya tuh bentuknya diagonal gitu. Ini padahal sama bentuknya ya, jadi nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih gede. Tapi kenapa nggak mereka taruhnya lurus? Atau kenapa nggak mereka taruhnya melintang gitu? Kalau kayak gini kan, kalau orang OCD ngeliat ini tuh kayak nggak banget gitu. Namun tenang, karena ia nggak akan sukses melawan Toyota Harrier kalau nggak menawarkan banyak hal yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda CX-7. Di bagian konsol box tengah ini ada yang cukup menarik, karena selain dia bisa dikunci pas kalian buka, di bagian dalam sini kan dia ada kayak input untuk aux kan. Nah, jadi kalau kalian misalnya colokin aux itu ke handphone, itu kan pasti handphonenya kalian pegang gitu. Dan rata-rata di mobil pas kalian tutup tuh kabelnya kejepit gitu kan. Tapi di sini dia ada ini kayak ada coakan kayak got gini ya. Ini tuh cable pass. Jadi kabel aux-nya itu kalian kesiniin. Jadi ketika misalnya kalian tutup ininya, truk di sini tetap ada lubang supaya kabelnya bisa lewat dan nggak kejepit. Mobil ini punya fitur yang namanya walk away lock, dan itu praktis banget. Harusnya lebih banyak mobil nerapin itu ya. Jadi sistemnya pada saat kalian keluar dan kalian tutup, kalian nggak perlu pencet kuncinya apa-apa, kalian bawa jalan aja. Ntar dia bakal ngasih pertanda. Nah, dia udah ngunci. Mazda sebenarnya dulu pas ngeluncurin CX-7 ini, dia menawarkan 2 option interior, antara full black seperti ini atau black and beige, yang bagian warna bawahnya sini beige, terus kursinya juga warna beige, jadi terasa lebih terang gitu ya. Jadi menurut gue itu option yang cukup menarik. Dan kalau kalian cari di pasar mobil second, itu ada aja CX-7 yang interior hitam kayak gini, dan CX-7 yang interiornya warna beige. Itu lucu.
Yes. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sedikit pandai versi kita mengenai si Mazda CX-7 tahun 2012 yang satu ini. Dan walk-away lock-nya sudah mengunci otomatis. Itu praktis banget, sumpah. Dan menurut kita secara overall, si CX-7 ini menawarkan sebuah proposisi yang sangat unik sekali. Karena di kelasnya, kalau misalnya kalian mencari kenyamanan, kalian nggak akan melihat mobil ini sama sekali pastinya. Langsung ke Toyota Harrier, ke dealer, beli cash, Harrier, selep, nggak akan melihat ini lagi gitu. Tapi, kalau kalian ada di spektrum yang berlawanan, kalian mencari SUV yang fun to drive untuk dibawa sendiri, jum-jum gitu kan, yang nggak terlalu gede, dan maksudnya kayak asik, agile, dan mesinnya turbo juga, pastinya ini bisa menawarkan sensasi berkendara yang nggak bisa kalian temukan di Harrier maupun Murano. Dan untuk unit ini, harganya pun sudah lumayan menggiurkan. Special thank you dan shoutout untuk Bro Reza dari Elite Motor yang telah meminjamkan kami unit si CX-7 ini untuk kita ulas ya. Dan CX-7 ini dilepas oleh Elite Motor dengan harga 168 juta nego. Kalau kalian pengen lihat kontaknya, kalau kalian pengen lihat lineup yang lain, atau kalian pengen lihat misalnya kayak nanya-nanya, test drive dan lain-lain, kalian bisa lihat Instagramnya Elite Motor yang ada di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi thank you ya Bro Reza, dan thank you juga kepada kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan tentunya support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di laknas_aj dan Facebook kami di laknas.aj. Sekian aja untuk si Mazda CX-7 yang menurut kita secara tampang pun masih terlihat lumayan awet muda ya mobilnya ya. Masih terlihat oke gitu. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.